Donny van de Beek segera jalani tes medis di Eintracht Frankfurt. Donny van de Beek akhirnya menemukan jalan untuk meninggalkan Manchester United. Gelandang asal Belanda itu akan segera menjadi pemain Eintracht Frankfurt. Pakar bursa transfer Eropa, Fabrizio Romano, memberikan kabar terkini mengenai situasi Donny van de Beek. Menurut Romano, dalam waktu dekat pemain asal Belanda itu akan menjalani tes medis di Eintracht Frankfurt. Donny van de Beek akan segera menjalani tes medis sebagai pemain baru Frankfurt dalam 24 jam ke depan, ungkap Romano. Donny van de Beek sempat lama absen akibat cedera. Namun, setelah sembuh dari cedera, ex-pemain Ajax Amsterdam ini tak juga mendapatkan tempat di skuad utama Manchester United. Pada musim 2023/2024, jumlah permainan Donny van de Beek sangat terbatas. Di musim ini ia hanya mencatatkan 2 penampilan di ajang resmi bersama Manchester United. Fabrizio Romano mengungkapkan proses tanda tangan kontrak antara Donny van de Beek dengan pihak Eintracht Frankfurt sudah dilakukan. Pengumuman kepindahan itu pun akan diumumkan secara resmi dalam waktu dekat. Kesepakatan peminjaman sudah ditandatangani pekan ini, katanya. Fabrizio Romano kembali menegaskan ada klausul pembelian yang melekat pada Donny van de Beek. Namun, klausul itu tak wajib dipenuhi Eintracht Frankfurt akhir musim nanti. Opsi pembelian seperti yang sebelumnya sudah diungkapkan ada pada angka 11 juta euro plus 4 juta euro, tetapi itu tidak wajib, tegasnya. Donny van de Beek memang sangat membutuhkan menit bermain yang cukup. Pertama, dia ingin mengembalikan performa terbaiknya. Manchester United lirik pemain buangan dari rival sekota, Calvin Phillips. Manchester United kabarnya tengah melirik pemain buangan Manchester City Calvin Phillips. Akan tetapi, kesepakatan ini tak bakal coba diwujudkan setan merah pada Januari tahun 2024, melainkan di bursa transfer musim panas tahun depan. Seperti diketahui, jasa Phillips hingga kini memang tak terlalu terpakai dalam skuad The Citizens. Gelandang asal Inggris itu jarang dimainkan sejak didatangkan dari Leeds United pada Juli tahun 2022 silam. Pelatih Manchester City Pep Guardiola sendiri belakangan mengakui bahwa pihaknya kesulitan menemukan tempat bagi Phillips di Etihad. Alhasil, sang pemain kemungkinan besar akan dibiarkan pergi dari City dengan status pinjaman bulan depan, dengan kesepakatan permanen baru bisa diwujudkan pada akhir musim 2023. Laporan The Sun yang dilansir dari Daily Star mengeklaim rival sekota Manchester City, Manchester United, rupanya tertarik menampung Phillips apabila dia didepak dari skuad racikan Pep Guardiola. Pelatih setan merah Erik ten Hag disebut merupakan penggemar berat Calvin Phillips dan meyakini sang penggawa bakal cocok dengan gaya permainannya di setan merah. Manchester United diklaim cukup pede bakal mendapatkan Calvin Phillips dengan harga relatif murah. Rencana perekrutan Calvin Phillips ini juga dianggap selaras dengan ambisi Sir Jim Ratcliffe. Calon investor baru Manchester United memang digadang-gadang ingin fokus memanfaatkan talenta lokal begitu dirinya tiba di Old Trafford. Lebih lanjut, Manchester United optimistis upayanya untuk merekrut Calvin Phillips tak akan mendapat adangan dari klub besutan Pep Guardiola. Erik ten Hag berharap pihaknya bisa berada di barisan terdepan dalam perburuan tanda tangan gelandang Inggris apabila City sudah memutuskan untuk melego dia di bursa transfer musim panas mendatang. Langkah mengejutkan Sir Jim Ratcliffe mencari pengganti Erik ten Hag. Sir Jim Ratcliffe menunjuk kandidat selain Graham Potter untuk menggantikan Erik ten Hag menangani klub Liga Inggris, Manchester United. Diyakini, sosok yang diinginkan Sir Jim Ratcliffe tersebut bisa membuat Manchester United merusak dominasi rival sekotanya, Manchester City, di masa depan. Alih-alih Graham Potter, Ratcliffe justru tertarik mendatangkan suksesor Potter di Brighton yakni Roberto De Zerbi. Melansir dari Mirror, Ratcliffe kepincut dengan kinerja pelatih asal Italia yang baru-baru ini membawa Brighton tampil mengesankan Liga Eropa. Salah satunya, De Zerbi mendalangi Brighton mengalahkan Marseille di Stadion Amex yang membuat tim Inggris lolos ke 16 besar Liga Eropa sebagai juara grup. Brighton mengungguli Marseille, Ajax, dan AEK Athens di grup yang sama kuatnya dengan grup Liga Champions yang diikuti Manchester United. Penunjukan Roberto De Zerbi jadi salah satu gebrakan yang akan dibuat Sir Jim Ratcliffe setelah dirinya menyelesaikan pembelian 25% saham Manchester United. Diketahui, Sir Jim Ratcliffe yang merupakan bos Ineos bulan ini akan menyelesaikan investasinya di Manchester United. Dengan saham 25% yang dibeli dari keluarga Glazer, Ratcliffe diberi kewenangan memegang kendali operasional sepak bola di Old Trafford. Menurut Mirror, Sir Jim Ratcliffe bahkan sudah merinci beberapa rencana menarik ketika dia memimpin operasional Manchester United. Salah satunya, Ratcliffe bakal merekrut otak bisnis klub Liga Inggris, Newcastle United, yang bernama Dan Ashworth.
Dan Ashworth memiliki performa yang sangat mengesankan St. James Park termasuk saat dia menandatangani Sandro Tonali dari AC Milan. Hanya saja, Sandro Tonali justru terancam dilarang bermain dalam jangka lama karena kasus judi yang dia lakukan saat masih berseragam rossoneri. Mengenai sosok Roberto De Zerbi sendiri, pelatih asal Italia tersebut merupakan mantan gelandang AC Milan, Napoli. Setelah pensiun pada 2013 silam, ia memutuskan berkarir sebagai pelatih. Dia tercatat menukangi sejumlah tim dalam satu dekade terakhir. Di bawah arahan De Zerbi, Brighton finish di peringkat ke-6 pada musim tahun 2022 sampai tahun 2023 dan satu tempat di Liga Eropa. Gara-gara Dortmund, Manchester United terancam kehilangan pemain di bursa transfer. Manchester United terancam kehilangan salah satu pemain belakangnya, Sergio Reguilon, di bursa transfer Januari tahun 2024. Hal ini lantaran klub Bundesliga Borussia Dortmund tertarik mengejar tanda tangan bek milik Tottenham Hotspur itu. Sebagaimana diketahui, Reguilon sejatinya baru saja didatangkan ke Old Trafford dengan status pinjaman pada musim panas 2023. Ia menjadi rekrutan panik setan merah di penghujung jendela transfer lantaran Luke Shaw kala itu dikabarkan mengalami cedera. Situs Transfermarkt mencatat Reguilon sejauh ini belum mendapat terlalu banyak waktu bermain di Manchester United. Ia baru tampil dalam 10 penampilan bersama Manchester United, dengan 7 diantaranya tersaji di Premier League. Adapun Reguilon sendiri idealnya memang masih terikat masa kerja di Manchester United hingga beberapa bulan ke depan. Kontrak peminjaman pemain berusia 27 tahun itu baru akan habis pada penghujung musim 2023. Walau begitu, laporan The Mirror yang dilansir dari Metro menyiratkan Reguilon punya peluang meninggalkan Old Trafford lebih cepat. Hal ini lantaran Borussia Dortmund digadang-gadang tertarik menyewa jasanya. Usut punya usut, kontrak Sergio Reguilon saat ini rupanya memang memungkinkan sang pemain dibajak dari setan merah sebelum akhir musim. Sejauh ini belum diketahui seberapa serius niatan Borussia Dortmund memisahkan Sergio Reguilon dengan klub besutan Erik ten Hag di bursa transfer Januari. Namun, Spurs diyakini bisa saja tergoda melepas pemain kelahiran 1996 apabila mendapat tawaran bagus, mengingat Reguilon bakal segera memasuki 18 bulan terakhir dalam kontraknya bersama klub London Utara. Manajer Manchester United Erik ten Hag sendiri sejak awal tidak menutup mata akan potensi penarikan kembali Sergio Reguilon oleh klubnya Tottenham Hotspur. Juru taktik Manchester United pun mengeklaim pihaknya bakal segera membuat keputusan mengenai masa depan Sergio Reguilon di Old Trafford. Mereka juga berencana melibatkan The Lilywhites dalam diskusi terkait hal ini. Kami harus membuat keputusan akhir mengenai Reguilon. Akan ada juga pihak Spurs yang terlibat dalam pembicaraan itu, ucap Erik ten Hag, dilansir dari Metro. Bukti kebangkitan Manchester United sukses tahan Liverpool, yakin finish 4 besar. Kesuksesan Manchester United tahan Liverpool 0-0 di laga pekan ke-17 Liga Inggris 2023. Duel di Stadion Anfield, Liverpool, Senin, tanggal 18 Desember tahun 2023, dini hari WIB, itu sejatinya berjalan seru. Memang, laga berakhir tanpa pemenang. Skor juga 0-0 hingga 90 menit. Namun, kedua tim menampilkan performa yang bisa dibilang baik. Sejak menit awal, Manchester United memilih bermain reaktif meski tidak bertahan terlalu dalam. Mereka menunggu Liverpool melancarkan serangan-serangan dan mengintip via counter attack. Taktik Erik ten Hag itu cukup berhasil dalam beberapa kesempatan. Iblis merah bisa mendapat peluang kendati penyelesaian akhirnya sangat buruk. Lini belakang Manchester United layak mendapat pujian di laga ini, sebab mereka mampu menangkal serangan-serangan Liverpool dan tidak mudah panik ketika berada di bawah tekanan. Ada beberapa momen di mana The Reds bisa mengacak-acak pertahanan Manchester United, namun, penampilan solid sepanjang 90 menit membuahkan 1 poin berharga. Kerja keras yang patut diapresiasi dari seorang Amrabat, pemain berpaspor Maroko itu perlahan menemukan lagi sentuhannya seperti di Piala Dunia 2022 bersama negaranya. Aksi-aksi Amrabat dalam berduel serta penghubung tengah ke depan, sangat krusial. Pemain berusia 27 tahun itu layak untuk menjadi alternatif ketika Casemiro menurun atau absen. Sebanyak 34 percobaan dilepas selama 90 menit dengan 8 diantaranya mengarah ke gawang. Akan tetapi, Liverpool tak bisa sama sekali menembus gawang Manchester United. Selain lini belakang lawan yang solid, penyelesaian akhir Mohamed Salah dan kawan-kawan terhitung buruk, buktinya beberapa kali mereka dalam posisi yang seharusnya bisa menjadi gol. Pernah lewatkan Jude Bellingham, Manchester United kini lirik adiknya.
Klub Liga Inggris Manchester United pernah membuat kesalahan dengan melewatkan kesempatan merekrut gelandang Jude Bellingham. Manchester United kini meratapinya karena Jude Bellingham begitu cemerlang bersama Real Madrid. Di Jerman, Jude Bellingham makin berkembang hingga akhirnya ditebus Real Madrid senilai 103 juta euro pada musim panas lalu. Di Real Madrid, Jude Bellingham cepat beradaptasi. Meski bukan striker murni, Bellingham begitu tajam di paruh pertama musim debut bersama Los Blancos. Di La Liga, Bellingham membuat 12 gol dari 14 laga. Total Jude Bellingham menjaringkan 16 gol dari 19 pertandingan yang dilakoni. Manchester United pun meratapi dan menyesali kesalahan tak merekrut Bellingham di saat harganya masih murah. Kini mereka mencoba memperbaiki kesalahan tersebut dengan membidik adik Jude Bellingham yaitu Job Bellingham, yang sedang berkembang bersama Sunderland. Masih berusia 18 tahun, Job Bellingham juga tak kalah cemerlang dengan kakaknya. Bedanya Job Bellingham selain sebagai gelandang juga dapat bermain sebagai striker. Sejauh ini Job Bellingham sudah menjaringkan 4 gol di kasta Championship. Tuttosport melaporkan Manchester United termasuk salah satu klub yang terus memantau perkembangan Job Bellingham di Sunderland. Manchester United bersaing dengan Juventus, Liverpool dan Real Madrid. Kemampuan Job Bellingham bermain di dua posisi akan sangat menguntungkan Manchester United, apalagi mereka punya masalah dengan lini depan.